Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Prameswari dari semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang mutu pendidikan, supervisi pendidikan, dan pemasaran pendidikan dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Pertanyaan pertama, apa yang harus kita lakukan agar mutu pendidikan Indonesia meningkat? Harus dimulai dari mana dahulu? Jelaskan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama ada peningkatan kualitas guru. Jadi guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Jadi pada diri guru inilah kejayaan dan keselamatan bangsa untuk masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, oleh karena itu harus mampu mendidik di berbagai hal agar menjadi seorang pendidik yang profesional. Jadi, seorang guru harus bisa mencontohkan atau mengajarkan hal yang baik terhadap peserta didiknya, karena semua peserta didik tertuju kepada kita atau sebagai guru yang akan dilihat oleh peserta didik pasti akan ditiru dan dilakukan oleh peserta didik itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mendidik dan mengajari peserta didik tersebut dari hal belajar atau juga kehidupan sehari-hari, sikap atau perilaku yang baik agar nanti bisa diterapkan, dicerminkan dan dilakukan di sekolah, di rumah atau dimanapun peserta didik itu berada. Jadi kita sebagai contoh karena semua peserta didik tertuju kepada kita, baik atau buruknya seorang guru pasti dilihat oleh peserta didik itu. Yang kedua adalah peningkatan materi. Guru harus bisa menguasai materi yang akan dijelaskan, yang akan diajarkan nanti kepada peserta didiknya. Jadi sebelum belajar mengajar dimulai, guru harus bisa menyiapkan dan tahu apa yang diajarkan nanti, apa yang diberikan materi oleh peserta didiknya. Jadi peserta didik tersebut tidak bingung apabila nanti guru mengajar atau memberikan materi apabila materinya sesuai dengan kurikulum dan aturan yang berlaku. Karena materi sangat berpengaruh kepada peserta didik. Apabila gurunya tidak menguasai materi dan tidak sesuai dengan materi atau mata pelajaran yang diajar atau kurikulum, nanti peserta didiknya juga akan bingung atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam materi tersebut. Materi yang didapatkan di sini bisa dilihat di buku pelajaran atau buku-buku lain atau sumber lain yang lebih aktual, sehingga peserta didik bisa termotivasi dan menarik dalam materi yang akan diajarkan guru tersebut, juga bisa cepat meresap ke daya pikir mereka. Peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Jadi, dimulai dari peningkatan kualitas guru terlebih dahulu, karena peran guru sangat berpengaruh terhadap siswa, dari cara mendidiknya, membimbing dan memberi pengajarannya. Apabila seorang guru tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang guru, maka itu akan berdampak tidak baik terhadap siswanya juga. Yang keempat, ada peningkatan sarana. Dalam kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan karena untuk mendukung atau memberi kenyamanan terhadap proses belajar mengajar peserta didik dan juga guru. Jadi dalam sekolah itu harus lengkap dan memadai alat sarana dan prasarananya seperti papan tulis, meja, kursi, alat peraga dan sebagainya.
Karena kalau tidak lengkap bisa mengganggu KBM atau kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik tersebut. Jadi kalau misalnya tidak lengkap bisa mengganggu kenyamanan dan juga proses belajar mengajar di dalam kelas itu. Yang kelima, ada peningkatan kualitas belajar. Semua guru pasti mengharapkan proses belajar mengajar itu baik dan lancar. Tetapi ada juga yang mengalami proses belajar mengajar yang tidak diharapkan oleh seorang guru. Nah, bagaimana cara atau solusinya? Pertama, yaitu memberi rangsangan. Jadi, minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Nah, jadi seorang guru itu harus bisa menarik atau memberikan rangsangan di dalam kelas agar semua peserta didik tertuju kepada kita, itu sebagai guru. Jadi, apa yang kita bicara, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, semua peserta didik melihatnya dan mendengar, juga menyerap apa yang kita ajarkan ke dalam pikiran mereka. Yang kedua, memberikan motivasi belajar. Motivasi yaitu dorongan untuk peserta didik agar dia bersemangat dalam hal belajar mengajar. Jadi kita sebagai guru memberikan motivasi atau dorongan semangat kepada peserta didik agar mereka tidak bermalas-malasan dalam belajarnya. Nah, caranya kita buat penghargaan kepada peserta didik yang rajin dan selalu mengerjakan tugas dan tidak pernah bermalas-malasan dalam hal belajar. Nah, yang kedua, kita beri hukuman atau teguran kepada peserta didik yang kurang rajin dan juga malas dalam belajar atau mengerjakan tugas, agar hukuman tersebut atau teguran tersebut bisa menjadi pembelajaran agar mereka bisa rajin atau mengerjakan tugas kembali, tidak bermalas-malasan dalam hal belajarnya. Dan yang ketiga, setelah itu kita buat lomba atau lomba dalam hal pembelajaran. Bisa itu lomba dalam hal kecerdasan atau juga membuat prakarya atau hasil karya yang kreatif, menjadikan hal itu untuk mengembangkan potensi peserta didik itu dan juga mengembangkan apa yang mereka dapatkan dari belajar di sekitar mereka itu. Jadi mereka bisa tuangkan pikiran mereka ke dalam imajinasi kreatif mereka di situ. Pertanyaan kedua, mengapa pendidikan harus disupervisi? Apakah dengan adanya supervisi pendidikan membawa perubahan di dunia pendidikan Indonesia? Jelaskan dengan bukti data atau literatur atau teori. Supervisi dalam dunia pendidikan ini sangat diperlukan karena bertujuan untuk perbaikan dan mengevaluasi dalam kinerja kepala sekolah dan juga guru, dan juga memperbaiki administrasi pembelajaran dan juga administrasi pengajarannya. Apabila kinerja dan administrasi tersebut kurang baik atau kurang lengkap, bisa diperbaiki setelah disupervisi tersebut. Menurut Sahertian tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Supervisi dalam pendidikan ini juga berpengaruh terhadap kepala sekolah dan juga guru di dalam sekolah tersebut. Karena apabila kinerja yang tadinya kurang baik setelah disupervisi atau dikasih pengarahan, diberikan pengarahan oleh seorang supervisor atau pengawas, bisa akan menjadi lebih baik dari kinerja yang sebelumnya. Jadi misalnya guru atau kepala sekolah tersebut yang tadinya kurang baik
atau kurang disiplin dan juga kurang tepat waktu dalam proses belajar mengajarnya atau dalam bekerjanya setelah disupervisi dan diberikan pengarahan bahwa yang baik dan yang benar itu seperti apa. Nah, setelah itu bisa mereka pelajari dan juga mereka evaluasi apa yang mereka kinerja apa atau dari diri mereka bisa melihat sendiri kekurangan atau apa yang kurang dalam kinerjanya mereka. Jadi bisa dievaluasi sendiri oleh seorang guru atau kepala sekolah tersebut setelah diberikan pengarahan oleh seorang supervisor dan atau kepala atau seorang pengawas. Dan untuk itu yang pertama dalam kinerja. Yang kedua ada administrasi pengajaran dan juga pembelajaran. Nah, sebelumnya administrasi pengajaran itu belum lengkap dan pembelajaran kurang lengkap sebelumnya, dan setelah disupervisi diberikan arahan dan juga bimbingan penjelasan terhadap administrasi tersebut yang belum lengkap tadi, bisa diperbaiki setelahnya menjadi administrasi yang lengkap dan baik untuk dilakukan pembelajaran atau proses pembelajaran ke depannya. Jadi supervisi ini sangat berpengaruh karena bisa menjadikan kinerja seorang guru dan juga kepala sekolah menjadi lebih baik untuk kedepannya. Pelaksanaan supervisi akademik di SD Negeri Jati Bening 4 dalam membuat perencanaan program dilakukan dengan rapat terhadap guru, dengan membuat perencanaan dan disosialisasikan kepada semua guru dalam rapat rutin sehingga ditetapkannya jadwal pelaksanaan supervisi akademik. Oleh sebab itu, dengan adanya perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru di SD Negeri Jati Bening 4 dapat sesuai dengan target yang dicapai, yaitu untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, apa saja strategi yang dapat kita gunakan dalam pemasaran pendidikan, dan menurut saudara strategi mana yang lebih efektif? Menurut Mujahir Effendi, tahun 2010 pada bukunya halaman 4, manajemen pemasaran pada lembaga pendidikan di tanah air sudah diakui dan dikembangkan. Motik atau dalam Tilaar tahun 2002, ada 6 tingkatan dalam evolusi pemasaran yang dihubungkan dengan penerimaan siswa atau mahasiswa, yakni pertama, pemasaran tidak diperlukan. Kedua, pemasaran adalah promosi. Ketiga, pemasaran adalah segmentasi dari riset pemasaran. Keempat, pemasaran adalah menetapkan posisi. Kelima, pemasaran adalah perencanaan strategi. Keenam, pemasaran adalah manajemen penerimaan siswa atau mahasiswa. Dari strategi pemasaran yang sudah dijelaskan, menurut saya strategi pemasaran pendidikan yang efektif adalah strategi yang pemasaran adalah segmentasi dari riset pemasaran. Maksudnya adalah strategi ini menjelaskan bahwa orang tua bisa memilih lembaga pendidikan atau suatu sekolah untuk anaknya yang dilihat dari kualitas belajar dari sekolah tersebut, kualitas guru, dan juga kualitas dalam pendidikan yang ada di sekolah tersebut diajarkan. Jadi orang tua bisa memilih baik dan buruknya sekolah yang akan ditempatkan untuk anaknya untuk belajar dan mengajar nantinya di sekolah tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.